Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi di BWK Channel. Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberikan sebuah tips cara mengatasi mobil atau kereta yang tidak dapat start atau starter. Oke, jadi kendalanya seperti ini teman-teman. Ketika di start maka dia akan bunyi tak 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 tak. Dia tidak dapat putar di dalam itu roda gila, akhirnya mesin tidak bisa hidup. Oke teman-teman, jadi saya langsung saja kasih lihat bagaimana caranya dan kendalanya seperti apa. Oke, jadi kita lihat di sini speedometernya masih dalam keadaan off, lampunya belum menyala. Oke, sekarang kita lihat di bagian kunci kontak atau stop kontak. Oke, sepertinya agak gelap, kita pakai lampu. Oke, jadi kita putar satu kali, dua kali. Jadi sekarang posisinya adalah posisi on. Oke, jadi dua kali, satu kali, dua kali on. Oke, jadi sekarang posisinya di posisi on teman-teman. Nah, ini sekarang semua lampu indikator menyala. Oke, indikator menyala, klakson juga boleh hidup atau horn bisa hidup. Oke, bisa hidup. Oke, jadi kita tes lagi di bagian AC. Nah, ini AC-nya bisa hidup, bisa on. Oke, cuma yang jadi masalah setiap pagi dia tidak bisa starter teman-teman. Jadi setiap pagi itu ngadat seperti ini, swak seperti ini, shot. Oke, jadi kita lihat bagaimana kendalanya. Coba kita starter. Oke, jadi kita dengarkan itu tak 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 tak. Oke, padahal lampu semua berfungsi dengan baik. Oke, coba kita hidupkan lampu. Nah, lampu depan atau lampu besar juga bisa hidup. Coba kita tes lagi di bagian power window. Oke, ini. Nah, ini berfungsi juga. Oke, jadi masalahnya di sini adalah akinya sudah short di bagian aki atau bagian baterai kawan. Kardi, kita coba start. Stop. Starter lagi. Stop. Starter lagi. Oke. Tidak bisa, jadi sudah. Oke. Kasih off Kardi. Oke, jadi permasalahannya di sini adalah akinya yang short. Padahal aki atau baterainya ini memang sudah lama sudah short teman-teman, dan itu hari pas PKP tidak bisa keluar, dan kebetulan tepat dengan hari kemerdekaan Malaysia, akhirnya 2 hari kedai tutup dan saya tidak dapat beli baterai. Jadi akhirnya saya putuskan untuk cuci balik, buang semua airnya karena memang itu hari juga agak kering habis airnya kawan dan ngadat. Jadi masih ada sedikit airnya, mungkin sekitar 2-3 sendok seperti itu. Saya buang lalu cuci pakai air mendidih lalu bersihkan dan keringkan. Setelah kering saya tambahkan lagi air aki lalu pasang di sini dan cas, kemudian hidup dan bisa dipakai beberapa bulan. Dan sekarang kembali lagi penyakitnya, dan sekarang sudah lebih parah karena misalnya hari ini kita pakai, besok pagi sudah tidak bisa lagi dipakai. Oke, jadi solusinya sekarang kita tukar akinya atau baterainya. Oke, sekarang kita buka bautnya menggunakan kunci 10 dan tang, menggunakan tang atau disebut pakatua. Oke, jadi setelah kita longgarkan bautnya, baut penguncinya kita congkel seperti ini teman, biar lepas. Dan untuk menghindari koslet atau pertemuan tegangan antara positif dengan negatif, kita bungkus pakai kain. Oke, jadi sekarang kita buka lagi bagian negatif atau kabel warna hitam.
Oke, jadi setelah dilonggarkan baut penguncinya ini, kita tinggal congkel ke atas kawan biar terlepas. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita angkat, baterainya udah lepaskan. Oke, jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mengganti baterai. Jadi teman-teman, sebelum mengganti baterai silakan diperhatikan sebelum membeli di kedai ataupun di toko-toko atau di bengkel-bengkel tipenya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan dulu tipe baterai yang kita gunakan pada kendaraan kita sendiri. Oke. Jadi di sini ada tipenya NS60A, sementara di sini NS60S. Jadi diperhatikan itu di depan NS60. S dengan A-nya itu hanya perbedaan antara ada aki besar, aki basah dan aki kering, atau baterai basah dan aki kering. Membedakannya juga antara kepala kecil dengan kepala besar. Oke, jadi itu juga yang harus diperhatikan pada saat penggantian aki mobil atau aki kendaraan. Oke, yang pertama tipenya harus diperhatikan. Kedua, kepalanya besar atau kecil. Kalau besar yang kita pakai pada kendaraan, maka yang harus kita beli sebagai pengganti harus juga yang besar teman-teman. Nah, untuk menetapkan memilih antara aki basah yang lama dengan kita mau tukar dengan yang kering, itu tergantung dari teman-teman. Oke, tergantung dari teman-teman mau beli aki basah kembali ataupun aki kering kembali, itu tergantung dari kita. Oke, cuma itu saja saya bilang. Kekurangannya ini harus rajin dicek setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali harus ditambah air. Sementara yang ini tidak usah dicek, nanti rusak baru ditukar. Kalau ini rusak masih bisa diperbaiki. Oke, jadi begitu teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita tukar baterainya dan kemudian pasang. Semoga mobilnya bisa starter kembali. Oke, kita pasang akinya kawan. Jadi ini harus diperhatikan ya, posisinya sama seperti dengan baterai atau aki yang lama. Jadi di sini bagian positif, di sini negatif, di sini merah, di sini hitam, biar tidak terbalik kawan. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan kepala atau konektor dari akinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita pasang, kita kencangkan baut penguncinya. Oke, jadi ini harus dipastikan benar-benar kuat agar tidak goyang dan tidak terjadi korslet. Kalau goyang teman-teman biasanya ada percikan api. Oke, ini sudah kuat. Jadi sekarang kita pasang konektor yang hitam. Oke, sekarang kita pasang yang warna hitam. Oke, jadi ini kelebihan mobil yang memiliki alarm. Ketika kita coba pasang baterai seperti ini, maka dia akan bunyi teman. Jadi yang memiliki alarm ini, ketika misalnya ada mobil terparkir, kita kacau di bagian aki atau kelistrikan kunci, maka dia akan otomatis bunyi sendiri. Oke, jadi tadi perbedaannya itu kalau akinya soak, maka tadi pada saat saya bunyikan klakson teman-teman, suaranya sangat kecil. Sementara saya sudah ganti atau pasang aki atau baterai yang baru, klaksonnya atau hornnya besar. Oke, sekarang kita pasang penguncinya atau bagian penahannya kawan. Oke, baterainya sudah kita pasang. Jadi sebelum di starter silahkan dipastikan kalau pemasangan antara merah hitam positif negatif sudah benar. Juga penguncinya sudah dikunci teman-teman. Oke, jangan sampai dipakai kemana-mana sementara akinya belum kuat. Oke, coba starter Kardi. Nah, oke, ini sudah starter. Jadi tadi pada saat menggunakan baterai lama dan atau aki lama itu cuma bunyi tak 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 tak. Sekarang satu kali di starter dia on.
Oke, jadi permasalahannya ketika mobil bunyi seperti itu maka akinya yang rusak teman-teman, harus diganti. Kecuali teman-teman mau servis sendiri seperti di video saya yang sebelumnya, ada caranya mengatasi aki basah. Cara mengatasi aki basah supaya bisa dipakai kembali dengan cara mencucinya. Tapi karena saya sudah cuci baterai lamanya dan pakai beberapa bulan dan short lagi dan lebih parah lagi, makanya saya putuskan untuk mengganti yang baru. Oke, jadi mobil atau keretanya sudah hidup lagi. Tadi permasalahannya adalah baterai atau akinya. Pada saat di starter dia cuma bunyi tek tek tek, setelah diganti yang baru dia langsung starter. Oke teman-teman, sekian video saya cara mengatasi mobil yang tidak mau starter dengan mengganti baterai baru. Dan tadi sudah saya jelaskan beberapa gejala-gejalanya atau tanda-tandanya kalau baterainya itu rusak teman-teman pada kendaraan dan harus dilakukan penggantian. Oke teman-teman, semoga video atau ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, thank you.